Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 631, Pusat Badai Dunia Prajurit. Liu Qianqian menatap pintu kamar bibinya dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Apakah Chu Chen menggunakan racun bunga cinta pada bibiku? Terlepas dari alasan ini, Liu Qianqian benar-benar tidak dapat mengerti mengapa bibinya, yang tidak pernah mengizinkan pria mendekatinya, membiarkan Chu Chen memperlakukannya seperti ini. Bibiku sangat bodoh, Liu Qianqian mendesah pelan. Matanya menatap ke arah dinding, lalu mendengus. Sekarang dia hanya melihat bibinya di matanya. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendam bibiku dan membiarkan Chu Chen juga merasakan racun bunga cinta. Chu Chen tidak tahu bahwa gadis kecil beracun itu berencana untuk menggunakan racun bunga cinta padanya lagi. Setelah meninggalkan rumah keluarga Liu, Chu Chen langsung pergi ke toko Xing Luo. Dalam pertempuran yang akan datang, selain dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri, jimat juga merupakan salah satu sarana penting Chu Chen. Dia ingin memanfaatkan waktu saat dia berlatih kultivasi ganda dengan Song Yan untuk membuat lebih banyak jimat. Jadi, ini disebut teknik pemeliharaan kesehatan Tao. Saat Chu Chen membuat jimat itu, dia teringat pada cara Liu Ruyan berpura-pura tenang saat dia menyebutkan teknik ini padanya tadi. Kata-kata asli Liu Ruyan, teknik itu, namanya teknik pelestarian kesehatan Tao. Aku tidak tahu untuk apa teknik itu digunakan. Kurasa agak sulit dipahami, jadi aku menggunakannya untuk berpura-pura menjadi teknik pernapasan bintang dan memberikannya kepadamu. Saudari Liu sangat cantik, Chu Chen tersenyum tipis. Setelah mengetahui nama teknik itu, dia tidak bertanya lagi. Dia tidak bisa mempelajarinya dengan saudari Liu, jadi Chu Chen sangat bijaksana dan tidak membicarakannya. Di kota Zen di bawah langit malam, lampu berangsur-angsur padam. Tetapi bagi sebagian orang, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Dalam pertempuran siang itu, semua sekte dan aliran dikalahkan, sehingga menimbulkan kegemparan di seluruh dunia seni bela diri. Para pahlawan naga dan harimau dari sekolah Beidou dan Master Kong He dari Gunung Daruma berhasil menjadi raksasa. Raksasa yang diinjak Chu Chen kalah telak. Chu Chen berdiri di pundak para raksasa, dan satu pertempuran mengguncang seluruh dunia prajurit. Hanya dalam beberapa hari, siapa yang mengira bahwa kekuatan Tuan Muda Jiuxuan akan mengalami perubahan drastis seperti itu? Saya rasa semua orang mengerti apa maksudnya. Manfaat surga super berkualitas ini jauh melampaui imajinasi kita. Kita tidak boleh membiarkan Chu Chen menikmati arai misterius surgawi sendirian. 3 hari kemudian, di kuil King Feng, seluruh dunia akan berbagi susunan misterius surgawi. Kamar hotel itu sunyi dan lampunya mati. Orang-orang dari sekte Tianji tidak bisa tenang sepanjang hari. Ini seharusnya hanya terjadi pada sekte Tianji kita. Tetua Xuan Ming patah hati. Tapi sekarang, kita tidak punya pilihan selain mengumumkannya ke publik. Saya berharap saat itu, sekte Tianji juga akan bisa mendapatkan metode untuk menyiapkan susunan Tianji Xuan. Semua ini adalah kesalahan Chu Chen. Zhao Zu menggertakkan giginya dan berkata perlahan,
Kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi Chu Chen. Tetapi berdasarkan apa yang dilakukan Chu Chen hari ini, Sekte Beidou dan Gunung Damo pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sayangnya, konon Jiuxuanmen telah ditutup selama beberapa waktu, dan tidak ada berita dari dunia luar yang dapat dikirim kembali ke Jiuxuanmen. Kalau tidak, kita akan melihat Jiuxuanmen dihancurkan. Tetua Xuanming merasa menyesal. Saya mendengar bahwa beberapa prajurit pergi ke kuil Qingfeng hari ini, berharap menemukan tempat yang bagus untuk menyaksikan pertempuran. Seorang murid Sekte Tianji memandang Zhao Zu, "Guru, haruskah kita harus menyaksikan momen bersejarah ini?" Zhao Zu tersenyum. "Semua orang harus tidur lebih awal malam ini. Besok pagi, kita akan pergi ke kuil Qingfeng. Kita tidak punya cara untuk mengambil kembali barang-barang yang awalnya milik Sekte Tianji kita. Jadi, biarkan orang lain membantu kita mengambilnya kembali." Setelah Zhao Zu mengatakan ini, murid-murid Sekte Tianji lainnya tiba-tiba merasakan suasana hati mereka berubah dari suram menjadi cerah. Benar saja, panggung besar di dunia seni bela diri saat ini dipimpin oleh Sekte Tianji mereka. Orang-orang ini semua mencoba mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka demi Sekte Tianji mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah duduk dan menonton, lalu menuai hasilnya. Dari sudut pandang lain, saya merasa penuh kebahagiaan. Sebuah hotel. Pergelangan tangan Gao Zhenlong yang patah telah disambung kembali, dan luka-luka di tubuhnya terlihat jelas. Deng Jihu tidak jauh lebih baik, dan dia duduk di sana dengan wajah muram, terutama Deng Jihu. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi pada akhirnya, dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Sungguh memalukan. Para pahlawan naga dan harimau yang bermartabat dari Sekte Beidou tidak hanya dikalahkan oleh seorang pemuda aneh di dunia seni bela diri, tetapi juga dipermalukan. Selama perkelahian itu, Deng Jiehu dilempar ke danau oleh Chu Chen. Pada saat itu, Deng Jiehu kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sebelum Deng Jiehu dapat diselamatkan ke tepi pantai, sebuah tangan misterius menanggalkan pakaiannya. Tidak ada waktu untuk mengambil pakaiannya kembali, jadi dia hanya bisa berlari keluar dalam keadaan telanjang. Untungnya, situasinya mendesak dan hanya sedikit orang yang menyadarinya. Ini satu-satunya hal yang membuat Deng Jiehu merasa beruntung. Kekuatan Chu Chen telah mencapai level ini hanya dalam beberapa hari. Aku punya banyak alasan untuk percaya bahwa jika dia dibiarkan tumbuh seperti ini, dia pasti akan dapat memasuki alam Qi pada waktunya. Ini bukan hal yang baik bagi sekte ortodoks kita. Gao Zhenlong menggertakkan giginya, terutama ketika kita tidak dapat menghubungi para master alam Qi dari sekte tersebut. Sekte manapun yang memiliki master alam Qi terlebih dahulu akan dapat mendominasi dunia seni bela diri. Ada berita bahwa sekte Jiuxuan masih dalam keadaan tertutup. Oleh karena itu, Chu Chen tidak akan memiliki pembantu di kuil Qingfeng 3 hari kemudian. Ini hanyalah taktik menunda. Dalam 3 hari ke depan, kita perlu mengawasi Chu Chen dan tidak pernah membiarkannya melarikan diri. Pada saat ini, lelaki paruh baya yang tadinya diam tiba-tiba angkat bicara. Apakah kamu yakin Chu Chen benar-benar memahami teknik pernapasan bintang?
Saudara Cheng Feng, saya sama sekali tidak salah. Deng Jiehu berbicara dengan suara berat dan mendengus, tapi dia tidak akan pernah mengakuinya. Pria itu, Murong Cheng Feng, adalah pelindung agung Sekte Beidou dan seorang ahli seni bela diri di tingkat puncak. Tim Sekte Beidou di kota Chan saat ini dipimpin oleh Murong Cheng Feng. Murong Cheng Feng adalah salah satu dari sedikit orang kuat di Sekte Beidou yang telah memahami teknik pernapasan bintang. Ketika dia mendengar bahwa Chu Chen telah memahami teknik pernapasan bintang, Murong Cheng Feng adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Di Sekte Beidou, jenius tercepat yang telah memahami teknik pernapasan bintang membutuhkan waktu 15 tahun untuk berhasil merasakan bintang-bintang dan melangkah ke ambang teknik pernapasan bintang. Murong Cheng Feng sendiri membutuhkan waktu 20 tahun untuk berhasil memahami teknik pernapasan bintang secara kebetulan, dan kemudian kekuatannya melonjak. Sekarang, pada usia lebih dari 50 tahun, dia telah dengan kuat duduk di posisi pelindung agung Sekte Beidou. Murong Cheng Feng mengerutkan kening. Mungkin ini benar-benar hanya metode energi internal yang mirip dengan teknik pernapasan bintang. Secara tidak sadar, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chu Chen telah menguasai teknik pernapasan bintang. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia akan tahu apakah itu teknik pernapasan bintang hanya dengan melihatnya sekilas di kuil King Feng 3 hari kemudian. Apakah Gunung Damo sudah mengambil tindakan? Tanya Murong Cheng Feng, matanya menyipit dingin. Kelompok biksu ini tampaknya berdamai dengan dunia. Tetapi begitu mereka memiliki kesempatan untuk menghadapi Chu Chen sendirian, mereka pasti akan mengambil tindakan tegas dan ingin mendominasi arai mendalam Tianji. Semua orang ingin membuat rencana ini, tetapi semua sekte dan sekolah mengawasi. Hampir mustahil bagi Gunung Damo untuk menanganinya sendirian. Sebaliknya, kita harus lebih memperhatikan sekte lain. Gao Zhenlong mengerutkan kening. Deng Jiehu memahami pikirannya dengan baik dan berkata, Pulau Naga Perang. Para ahli alam Qi dari 3 sekte utama kita dan sekte Jiuxuan semuanya pergi ke laut melalui Pulau Zhenlong. Sekarang tidak ada yang bisa menghubungi mereka. Satu-satunya yang bisa memberi kita petunjuk adalah Pulau Zhenlong. Tetapi sampai sekarang, belum ada berita tentang kemunculan para pejuang Pulau Zhenlong. Saya tidak percaya bahwa Pulau Zhenlong tidak tertarik pada formasi Tianji Xuan. Gao Zhenlong berkata dengan suara yang dalam. Saya menduga mereka ingin meraup keuntungan, atau berurusan dengan Chu Chen secara rahasia. Kirimkan semua pasukan kita dan pastikan untuk mencari tahu keberadaan para prajurit dari Pulau Naga Perang. Juga, sebarkan berita bahwa Pulau Zhenlong telah tiba di kota Chan dan mungkin ingin memonopoli Tianji Xuanzhen, sehingga Pulau Zhenlong akan menjadi sasaran kritik publik. Tentu saja, akan merepotkan bagi mereka untuk menyerang Chu Chen. Dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengambil alih susunan misterius surgawi sendirian. Percakapan serupa terjadi antara berbagai sekolah dan faksi, termasuk Gunung Bodhidharma. Dalam semalam, segala macam berita menyebar seperti api, dan kota Chan menjadi pusat badai di dunia seni bela diri.
Bab 632 Zanggong. Ratusan mil di sebelah timur kota Chan, terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi dan pepohonan yang menjulang tinggi yang menyembunyikan wajah pegunungan yang sebenarnya. Suara serangga dan burung di tengah malam sedikit dingin. Ini adalah pegunungan yang tidak disebutkan namanya yang membentang lebih dari 10 mil. Dari luar tampak biasa saja, tetapi ada legenda yang diturunkan di desa-desa di dekat pegunungan bahwa ada setan di pegunungan, jadi berhati-hatilah saat memasukinya. Ditambah lagi fakta bahwa pegunungan ini begitu biasa-biasa saja, sangat sedikit orang yang datang ke pegunungan ini. Bayangan hitam melintas di atas pohon yang menjulang tinggi. Latihan terus-menerus di tanah yang diberkati telah meningkatkan kekuatan Zhang Yongguo. Dia datang ke sini tanpa henti dan memasuki gunung secepat mungkin. Dia telah mengikuti ujian masuk Sekte Jiuxuan dan mengetahui bahwa jauh di dalam pegunungan ini adalah lokasi Sekte Jiuxuan, sekte paling unik di dunia. Saya harap belum terlambat. Zhang Yongguo menyerbu ke kedalaman pegunungan dengan kecepatan kilat, mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah melintasi beberapa gunung, Zhang Yongguo berhenti dan melihat ke atas untuk mengamati sekelilingnya. Ini adalah tempat di mana dia mengikuti ujian masuk Sekte Jiuxuan. Namun, itu jelas merupakan tempat sementara pada waktu itu, dan tidak ada jejaknya yang terlihat sekarang. Namun, Zhang Yongguo percaya bahwa karena Sekte Jiuxuan memilih untuk melakukan ujian di sini, lokasi ini seharusnya sangat dekat dengan gerbang gunung Sekte Jiuxuan. Zhang Yongguo menarik napas dalam-dalam dan memegang jimat di tangannya. Pada saat ini, Zhang Yongguo merasa seolah-olah ada anak panah yang menembus awan dan ribuan pasukan datang menemuinya. Atas perintah Tuan Muda Jiuxuan, panggil gerbang Jiuxuan. Zhang Yongguo berteriak keras dan tiba-tiba mengerahkan tenaga, menghancurkan jimat itu hingga berkeping-keping. Ini dia. Zhang Yongguo menahan napas dan menatap ke depan. Dia sepertinya telah meramalkan adegan di mana 9 kekuatan mendalam akan muncul. Namun, semenit berlalu dan tidak ada pergerakan. 2 menit, 3 menit, ekspresi Zhang Yongguo memperlihatkan kebingungan. Mengapa tidak ada pergerakan? Apakah gerbang Jiuxuan masih ditutup? Namun, Tuan Muda berkata bahwa selama jimat itu dihancurkan di luar gerbang gunung, orang-orang di dalam akan dapat merasakannya. Tautan mana sebenarnya yang bermasalah? Zhang Yongguo memikirkannya dengan serius. Setelah beberapa saat, Zhang Yongguo secara tidak sengaja melirik telapak tangannya dan tertegun. Gerbang Gunung Jiuxuan merupakan suatu formasi besar. Demikian pula, jimat yang diberikan Tuan Muda kepadanya tampaknya berisi formasi susunan. Itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ini seperti menerobos formasi. Jika Anda ingin keluar tanpa merusak formasi, Anda harus memiliki mantra untuk keluar. Mengapa kau tidak mengatakannya padaku, Tuan Muda? Sudut mulut Zhang Yongguo tiba-tiba berkedut. Ia mengira saat ia berbalik dan pergi dengan santai, Tuan Muda itu sepertinya memanggilnya dari belakang, dan suaranya sangat keras. Namun saat itu, ia penuh dengan semangat kepahlawanan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Zhang Yongguo jatuh ke tanah. Sudah berakhir, sudah berakhir.
Zhang Yongguo sangat kesal dan tanpa sadar menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Wah, tamparan itu keras. Namun menurut Zhang Yongguo, hal ini tidak dapat menebus kesalahannya sama sekali. Tidak, sekarang kita sudah di sini. Kita harus mencari cara untuk memberitahu Sekte Jiuxuan. Zhang Yongguo menggertakkan giginya dan berdiri, melihat sekelilingnya, gelap gulita. Tuan Jiuxuan, Zhang Yongguo datang menemui Anda atas perintah Tuan Muda Jiuxuan. Zhang Yongguo tiba-tiba mengumpulkan seluruh tenaganya dan berteriak terus-menerus. Itu berlangsung selama setengah jam penuh tanpa henti. Akhirnya, tenggorokan Zhang Yongguo menjadi sedikit serak, dan dia bersandar tak berdaya ke sebuah pohon. Gerbang Jiuxuan dalam keadaan tertutup, dan karena penghalang formasi, tidak ada suara dari luar yang dapat ditransmisikan ke dalam gerbang Jiuxuan sama sekali. Zhang Yongguo tahu dalam hatinya bahwa hanya ada satu cara untuk menghubungi Sekte Jiuxuan, yaitu dengan menemukan formasi penyegel gunung milik Sekte Jiuxuan. Formasi itu tidak harus dihancurkan. Selama mereka menemukannya dan menyentuh formasi itu, orang-orang di dalamnya akan dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa di luar. Namun, di seluruh dunia seni bela diri, berapa banyak orang yang dapat merasakan lokasi formasi penyegel gunung Sekte Jiuxuan? Bahkan lebih mustahil bagi Zhang Yongguo untuk melakukannya. Ini semua salahku, terdengar suara ledakan keras. Zhang Yongguo meninju batang pohon itu dengan keras. Daun-daun berguguran berdesir. Zhang Yongguo berjalan keluar. Kembalilah ke Tuan Muda dan ambil jimat lainnya. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, Zhang Yongguo tiba-tiba berhenti. Audio milik Jimat Soter pemanggilan Channel. semacam ini tidak bisa dibuat sembarangan. Mungkin Tuan Muda hanya punya satu ini. Kalau dia benar-benar punya satu lagi, dia pasti sudah mengirimkannya sejak lama. Selain itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana dan kembali? Akankah sekte-sekte besar memberi Tuan Muda begitu banyak waktu? Zhang Yongguo berhenti, berbalik, dan melihat ke arah pohon besar yang baru saja ditabraknya. Ada dedaunan yang berdesir. Zhang Yongguo menarik napas dalam-dalam, berjalan ke pohon, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Dengan suara keras, pohon itu patah. Aku tidak bisa menemukan formasi penyegel gunung milik Sekte Jiuxuan, tapi aku bisa mencoba keberuntunganku. Zhang Yongguo berjalan menuju pohon lain di dekatnya. Dia akan mengambil pendekatan yang bodoh. Di antara pohon-pohon besar di seluruh gunung, pasti ada satu yang terkait dengan formasi penyegel gunung Sekte Jiuxuan. Asal dia menebang cukup banyak pohon, dia mungkin bisa menyentuh fondasi formasi penyegel gunung Sekte Jiuxuan. Akan tetapi, ada terlalu banyak pohon yang menjulang tinggi di daerah pegunungan ini, dan banyak batangnya yang begitu besar sehingga satu orang bahkan tidak dapat memeluknya. Bahkan jika Zhang Yongguo adalah seorang seniman bela diri di puncak alam bawaan, tidak mudah untuk menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi ini secara berurutan. Ledakan, 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 jauh di dalam pegunungan pada larut malam, pohon-pohon yang menjulang tinggi hancur dan tumbang, mengejutkan sejumlah besar burung yang sedang tidur. Mereka mengembangkan sayapnya dan berteriak, terbang menjauh ke kejauhan.
Zhang Yongguo merasa buku-buku jarinya mati rasa. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan energi internalnya terkuras terlalu cepat. Jika dia terus seperti ini, dia akan segera kelelahan. Tetapi saat ini, Zhang Yongguo tidak lagi peduli dengan begitu banyak hal. Di matanya, dia adalah seorang pendosa. Dia gagal memenuhi harapan Tuan Muda. Zhang Yongguo tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia gagal menemukan orang kuat dari sekte Jiuxuan, menyebabkan Tuan Muda itu terisolasi dan tidak berdaya. 2 jam berlalu, telapak tangan Zhang Yongguo sudah berdarah. Melihat sekeliling, dia melihat banyak pohon besar tumbang dan angin malam bertiup kencang. Akan tetapi, masih belum ada pergerakan dari sekte Jiuxuan. Wah, tenaga dalam Zhang Yongguo hampir habis, dan dia tidak mampu mematahkan pohon menjulang tinggi di depannya dengan satu serangan. Jatuh, Zhang Yongguo meraung dan benar-benar menggunakan bahunya untuk menabrak pohon yang menjulang tinggi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang. Zhang Yongguo tiba-tiba seperti menemukan metode baru, menggunakan kekuatan bahunya untuk memukul pohon tinggi itu berulang kali. Tanpa disadari, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan hentakan dari tabrakan yang tak kenal lelah tersebut menyebabkan trauma pada tubuh Zhang Yongguo. Zhang Yongguo sedang berbaring di atas batu besar, terengah-engah. Suatu karakter muncul di pikirannya. Gonggong. Dahulu kala, Gonggong dengan marah menabrak gunung Buzu, menyebabkan banjir besar. Hari ini, Zhang Gong dengan marah menabrak pohon yang menjulang tinggi. Tetapi itu tidak dapat memengaruhi gerbang Jiuxuan sama sekali. Zhang Yongguo berbaring di atas batu besar dan mendesah. Tiba-tiba duduk. Apakah karena postur tubuh saya yang salah? Tidak. Apakah benda yang terkena salah? Formasi pelindung gunung sekte Jiuxuan mungkin tidak ada hubungannya dengan pepohonan di sini. Mungkin. Zhang Yongguo menundukkan kepalanya dan menatap batu besar yang sedang dikerjakannya. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan membenturkan kepalanya dengan keras ke batu itu. Tuan Zhang, suara yang jernih dan halus terdengar seperti burung bulbul. Kepala Zhang Yongguo hanya berjarak 1 cm dari batu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Zhang Yongguo perlahan mengangkat kepalanya. 3 orang muncul di depannya. Salah satunya adalah seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan 2 ekor kuda, wajah cantik, dan sepasang mata berair. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu saat ini. Anak perempuan juga seharusnya punya banyak kekhawatiran. Ada 2 orang muda di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya memiliki perilaku yang luar biasa. Malam ini, formasi perlindungan gunung dipicu. Saudara-saudari senior yang bertugas berpatroli di gunung segera menyadarinya, dan kemudian melihat seseorang berulang kali menabrak pohon di malam hari. Mo Wuyu merasa gelisah malam ini, jadi dia keluar untuk mencari kakak perempuannya yang sedang berpatroli di gunung. Dia ingin ikut berpatroli untuk bersantai. Dan tepat pada waktunya dia melihat pendeta Zhang sedang berbaring di atas batu. Kakak senior Yan dan aku sudah mengawasinya selama 1 jam. Aku tidak tahu mengapa dia begitu tertekan. Dia terus membenturkan kepalanya ke pohon.
seolah-olah dia sedang melampiaskan sesuatu. Kakak senior muda itu mendesah. Jika kakak muda Wuyu tidak memanggilnya, dia pasti sudah membenturkan kepalanya ke batu. Apakah dia akan bunuh diri di depan gerbang gunung sekte Jiuxuan kita untuk menunjukkan tekadnya? Adik Wuyu, apakah kamu kenal orang ini? Tanya kakak senior Yan. Mo Wuyu mengangguk dan berjalan menuju Zhang Yongguo. Tuan Zhang, mengapa Anda ada di sini? Jangan khawatir, Zhang Yongguo akhirnya mengenalinya dan sangat gembira. Hebat. Aku tidak bisa menemukan formasi perlindungan gunung sekte Jiuxuan, jadi aku hanya bisa menggunakan metode ini. Zhang Yongguo melompat dari batu tanpa mempedulikan luka-lukanya. Adik laki-laki itu melirik Zhang Yongguo yang terluka, lalu membandingkannya dengan batu besar di belakangnya. Memikirkan apa yang telah dilihatnya, dia menghela napas. Awalnya aku mengira Paman Lu tidak terkalahkan, tetapi aku tidak menyangka ada orang yang lebih berani darinya. Pendeta Tao Zhang, siapa Paman Lu? Zhang Yongguo tidak banyak berpikir dan berkata cepat. Saya datang ke sini atas perintah Tuan Muda Jiuxuan. Saya harap orang-orang kuat dari sekte Jiuxuan akan berangkat sesegera mungkin untuk mendukung Tuan Muda. Ada apa dengan saudara Chu Chen? Seru Mo Wuyu. Zhang Yongguo menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya serius. Kali ini, hampir seluruh dunia prajurit bersatu untuk mengepung Tuan Muda. Bersambung.